Halo, berjumpa kembali dengan saya Antoni Drasap dalam belajar akuntansi.id. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi kepada Anda tentang bagaimana cara menghitung penyusutan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian penyusutan. Apa sih penyusutan tersebut? Penyusutan merupakan pengalokasian penurunan nilai ekonomis aset tetap karena adanya pemakaian dan atau waktu. Jadi di sini aset tetap mengalami penurunan karena adanya pemakaian ataupun adanya waktu. Faktor-faktor yang perlu diperhitungkan dalam menyusun biaya penyusutan. Yang pertama adalah harga perolehan. Harga perolehan di sini merupakan harga yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut hingga siap digunakan, yang meliputi harga beli, biaya pengiriman, dan biaya setup atau pemasangan. Yang kedua, umur ekonomis. Umur ekonomis merupakan jangka waktu yang dapat dialokasikan atas penggunaan dari aset tersebut. Biasanya, untuk mempermudah, aset ini umur ekonomisnya disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Seperti untuk golongan 1 sama dengan 4 tahun, golongan 2 sama dengan 8 tahun, golongan 3 sama dengan 12 tahun, dan golongan 4 sama dengan 20 tahun. Selanjutnya, nilai residu ataupun nilai sisa. Nilai residu ini merupakan nilai yang digunakan pada saat umur ekonomis aset tersebut habis. Jadi pada saat umur ekonomisnya sudah habis, nilai aset tersebut tinggal berapa? Biasanya untuk perusahaan, mereka tidak menggunakan nilai residu atau nilai residunya sama dengan 0. Selanjutnya, metode perhitungan penyusutan terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berupa Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua, berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 17. Jadi di sini saya akan memberikan 2 model ataupun 2 macam dari penyusutan tersebut. Metode perhitungan penyusutan berdasarkan aturan perpajakan terdiri dari yang pertama dengan menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua dengan menggunakan metode saldo menurun atau declining balance method. Jadi ini menurut peraturan perpajakan. Sedangkan menurut pernyataan standar akuntansi, metode penyusutan yang ada yang pertama dengan menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua menggunakan saldo menurun atau declining balance method. Jadi 2 ini sama dengan yang ada di perpajakan juga. Selanjutnya dengan menggunakan metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Yang keempat, dengan menggunakan satuan jam kerja atau service hour method. Yang kelima, merupakan dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi atau productive output method. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang satu persatu metode penyusutan tersebut. Bedanya nanti di mana bisa dilihat dalam penjelasan berikut ini. Yang pertama, dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus
adalah merupakan suatu metode penyusutan aktiva tetap yang selalu sama setiap bulannya hingga akhir umur ekonomisnya. Jadi di sini setiap bulannya selalu sama. Mengapa? Karena dialokasikan sesuai dengan umur ekonomisnya. Rumus untuk menghitung dengan menggunakan metode garis lurus ini adalah biaya penyusutan dihitung berdasarkan selisih antara harga perolehan aset tersebut dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Jadi kalau nilai residunya sama dengan 0, berarti harga perolehan tersebut langsung dibagi dengan umur ekonomis. Contohnya seperti di bawah ini. Sebagai contoh, perusahaan membeli laptop seharga 7,2 juta, umur ekonomisnya sama dengan 4 tahun. Pada saat umur ekonomisnya habis, perusahaan menetapkan tidak adanya nilai residu. Jadi pada saat umur ekonomisnya habis, nilai residunya sama dengan 0. Maka perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut. Total ataupun harga beli laptop tersebut sama dengan 7.200.000 dikurangi dengan nilai residunya sama dengan 0 dan dibagi dengan umur ekonomisnya sama dengan 4 tahun. Sehingga 7.200.000 dikurangi dengan 0 dibagi dengan 4 tahun. Jadi penyusutan setiap tahunnya adalah 1.800.000. Sedangkan penyusutan setiap bulannya adalah 1.800.000 dibagi 12 sama dengan 150.000 per bulan. Jadi selama 4 tahun penyusutannya dihitung setiap bulan sebesar 150.000. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dibuatkan tabel seperti di bawah ini. Jadi nantinya di dalam tabel ini menjelaskan berapa nilai perolehannya, nilai buku yang ada, penyusutan setiap tahunnya, dan prosentase serta nilai sisanya. Di sini untuk persentase, jika aset tersebut dibagi 4, jadi nilai secara keseluruhan kan 100%. Nah, 100% dibagi 4 sama dengan 25% per tahun. Nah, untuk itu akan nampak di dalam tabel berikut ini. Tahun pertama, harga perolehannya berapa? Harga perolehannya di sini 7.200.000. Sehingga nilai bukunya sama 7.200.000. Penyusutan setiap tahunnya sama dengan berapa? Sesuai dengan perhitungan kita 1.800.000. Nah, untuk persentasenya 100% dibagi 4 sama dengan 25%. Jadi persentase ini nantinya selalu sama 25% dan penyusutannya selalu sama sebesar 1.800.000. Jadi nilai buku dikurangi dengan penyusutan, ketemunya nilai sisa. Nilai sisa ini nantinya akan menjadi nilai buku tahun berikutnya. Sebagai contoh,
Harga perolehannya berapa? Harga perolehan tetap 7.200.000. Tetapi nilai bukunya berapa? Nilai bukunya sebesar 5.400.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari nilai sisa tahun kemarin. Ya. Nilai sisa tahun kemarin. Jadi nilai sisa tahun kemarin akan menjadi saldo awal bulan ataupun tahun ini. Jadi nilai bukunya 5.400.000, penyusutannya 1.800.000, persentasenya 25.000. Tahun ketiga nilai bukunya sama. Harga perolehannya sama. Karena apa? Karena barangnya sama. Nilai bukunya kalau tahun kedua penyusutannya 1.800.000, nilai sisanya menjadi 3.600.000. 3 juta ini nantinya menjadi saldo awal tahun berikutnya. Jadi tahun berikutnya nilai bukunya 3.600.000, penyusutannya sama 1.800.000 dan persentasenya 25%. Jadi nilai sisa dikurangi dengan penyusutan, ketemu nilai sisa akhir. Tahun keempat berarti harga perolehannya tetap 7.200.000, nilai bukunya Kak tinggal berapa? Nilai bukunya tinggal 1.800.000. Makanya dibuatkan tabel semacam ini tujuannya mempermudah di dalam perhitungan. Selanjutnya, dengan menggunakan metode saldo menurun. Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aktiva atau aset tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu, dihitung dari nilai buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan menurut metode ini adalah 2 kali persentase dari tarif penyusutan metode garis lurus. Tadi persentasenya berapa untuk garis lurus? Persentasenya sebesar 25%. Jadi dengan menggunakan saldo menurun ini, tadinya 25%, sekarang menjadi 50%. 50% dikalikan 2, 25% dikalikan 2. Nah, untuk penyusutan pada tahun terakhir nantinya akan disusut sekaligus. Sehingga apa? Karena tidak menggunakan nilai residu. Kalau menggunakan nilai residu berarti nilai residunya tersebut untuk digunakan pada saat aset tersebut habis masa ekonomisnya. Contohnya bagaimana perhitungan? Nah, untuk lebih jelas dilihat pada contoh berikut ini. Kita harus mengetahui penyusutan terlebih dahulu langsung di tabelnya. Harga perolehannya berapa tadi? Harga perolehannya 7.200.000. Karena masih awal, nilai bukunya berapa? Nilai buku sama dengan harga perolehan. Penyusutannya berapa? Sesuai dengan penjelasan tadi. Penyusutannya sebesar 50% dari harga perolehan dan dari nilai buku, karena di sini harga perolehannya masih sama dengan nilai buku. Jadi penyusutannya sama dengan 50% dikalikan 7.200.000 sama dengan 3.600.000. Nilai buku dikurangi dengan penyusutan ketemu nilai sisa. Nilai sisa ini nantinya menjadi nilai buku tahun kedua. Untuk tahun kedua harga perolehannya tetap, nilai bukunya berapa? 3.600.000 dari sisa tahun
kemarin. Jadi penyusutannya berapa? Penyusutannya 50% dari nilai buku. 50% dikalikan 3,6 sama dengan 1.800.000. Sisanya sama 1.800.000. Selanjutnya tahun ketiga harga perolehan 7.200.000. Nilai bukunya berapa? Nilai bukunya tahun kemarin 1.800.000 menjadi saldo awal. Jadi 1.800.000, penyusutannya berapa? Penyusutannya sama 50%. Jadi nilai buku dikurangi dengan penyusutan ketemu nilai sisa 1.800.000 dikurangi 900.000, sisanya tinggal 900.000. Untuk tahun terakhir, kan nilai bukunya berapa? Nilai bukunya tinggal 900.000. Penyusutannya berapa? Penyusutannya 900.000 juga. Sehingga nantinya nilai buku dikurangi penyusutan sama dengan 0. Sebagai catatan, untuk tahun terakhir, penyusutannya dihitung 100% berdasarkan nilai buku yang ada. Selanjutnya, metode yang ketiga, jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini ya. Berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aktivitas setiap tahunnya semakin menurun. Jika umur ekonomis aset tersebut adalah 4 tahun, maka penyebut bilangan ataupun angka pecahnya adalah jumlah angka tahun. Berapa? 1 plus 2 plus 3 plus 4. Jadi 1 plus 2 plus 3 plus 4. Totalnya 10. Jadi untuk menghitung berapa besarnya penyusutan, ya, menggunakan rumus tarif penyusutannya berapa. Ya. Tahun pertama 4/10 dikalikan dengan harga perolehan. Harga perolehannya tadi berapa? 7.200.000. Dan dia menjadi tahun keberapa mengerjakan? Tahun pertama. Jadi tahun pertama 4/10, tahun kedua 3/10, tahun ketiga 2/10, dan tahun terakhir sama dengan 1/10. Jadi kalau kita total, kalau 4 ini berarti 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 10. Jadi angkanya sama. Selanjutnya, untuk perhitungannya bagaimana? Perhitungannya harga perolehannya sama 7.200.000 karena belum ada pemakaian, belum ada penggunaan, nilai bukunya 7.200.000. Penyusutannya berapa? Penyusutannya sama dengan 7.200.000 dikalikan 4/10. Jadi penyusutannya 2.880.000. Nilai sisanya berapa? Nilai sisanya nilai buku dikurangi dengan penyusutan. 7.200.000 dikurangi dengan 2.880.000, ketemunya 4.320.000. Dan nilai sisanya ini akan menjadi nilai buku tahun berikutnya. Harga perolehan 7.200.000, nilai bukunya berapa? 4.320.000. Penyusutannya bagaimana menghitung? 3/10 dikalikan 4.320.000. Sisanya berapa? Sisanya tinggal 2.160.000. Tahun ketiga, nilai perolehannya sama 7.200.000,
nilai bukunya 2.160.000, penyusutannya berapa? Penyusutannya 1.440.000. Jadi nilai sisanya, nilai buku dikurangi dengan penyusutan sama dengan 720. Tahun keempat, nilai perolehan ataupun harga perolehan 7.200.000. Nilai bukunya berapa? Nilai bukunya 720. Penyusutannya 720 karena untuk tahun terakhir disusutkan sekaligus. Jadi 1/10 dikalikan dengan 720. Ketemunya berapa? Ketemunya 720. Jadi nilai buku dikurangi dengan penyusutan, nilai saldonya tinggal 0. Selanjutnya metode yang keempat, metode penyusutan satuan jam kerja atau service hour method. Metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan lamanya aset tersebut digunakan. Semakin lama aset tersebut digunakan, maka penyusutannya semakin besar. Rumus untuk menghitung besarnya penyusutan metode satuan jam kerja adalah tarif penyusutan per jam sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Ketemu pada total jam kerja. Sedangkan untuk menghitung nilai penyusutan per periodenya adalah penyusutan sama dengan jumlah jam kerja dikalikan dengan tarif penyusutan per jam. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Laptop yang dibeli seharga 7.200.000, umur ekonomisnya 4 tahun. Digunakan selama 2 jam setiap hari. Maka selama 4 tahun dengan asumsi 1 tahun sama dengan 360 hari dikalikan 2 jam per harinya dan umur ekonomisnya 4 tahun, maka secara keseluruhan banyak ataupun lamanya jam yang dibutuhkan sebesar 2.880 jam. Kalau kita buat tabel pemakaiannya adalah yang pertama tahun pertama 800 jam, tahun kedua 750 jam, tahun ketiga 700 jam, tahun keempat 630. Totalnya berapa? Totalnya 2.880. Jadi ini contoh penyusutan berdasarkan satuan jam kerja. Selanjutnya, tarif penyusutannya berapa? Tarif penyusutannya 7.200.000 dibagi dengan jumlah jamnya sebesar 2.880, maka tarif penyusutannya sama dengan 2.500 per jam. Jadi kalau pemakaian untuk aset tetap ini dilakukan secara terus-menerus dalam hal ini 2.880, maka perhitungan penyusutannya sama dengan, jadi 7.280 dibagi dengan 280 sama dengan 2.500 per jam. Jika, ingat ya, jika tahun pertama beroperasi sebesar ataupun selama 800 jam, maka penyusutannya 2.500 per jam dikalikan dengan 800 sama dengan penyusutannya 2 juta. Ini untuk tahun pertama. Sedangkan tahun kedua
750 jam, semisal dikalikan tarifnya 2.500 per jam, ketemu pada 1.875.000. Tahun ketiga, misalkan penggunaannya 700 jam, tarif penyusutannya 2.500 per jam, maka penyusutannya sama dengan 1.750.000. Untuk tahun keempat sama dengan 630 dikalikan dengan tarif per jam sebesar 2.500, maka tarif penyusutannya sebesar 1.550.000. Untuk itu perhitungannya. Kita lihat di tabel perhitungannya. Tabel perhitungan harga perusahaan 7.200.000, nilai bukunya sama 7.200.000, penyusutannya sama dengan 2.880.000. Nilai sisanya berapa? Nilai sisanya 4.320.000. Untuk tahun kedua, nilai bukunya 5.200.000 dikurangi dengan 1.875.000, maka nilai sisanya sama dengan 3.325.000. Tahun ketiga nilai bukunya 3.325.000 dikurangi dengan penyusutannya 1.750.000, maka nilai sisanya sama dengan 1.575.000. Tahun keempat nilai bukunya 1.550.000, penyusutannya bagaimana? Penyusutannya disusutkan sekaligus, sehingga nilai sisanya setelah berakhirnya masa ekonomis, nilai sisanya tinggal 0. Yang keempat, metode penyusutan satuan hasil produksi. Jadi di sini dengan hasil produksi tersebut, gambarannya pada saat mesin tersebut beroperasi bisa menghasilkan berapa output. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide berikut ini ya. Jadi menurut metode ini beban penyusutan akibat tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Contohnya apa? Misalkan fotokopi. Semakin banyak berproduksi, semakin besar penyusutannya. Jadi kalau misalkan seperti mesin fotokopi tadi, kalau misalkan sering beroperasi, berarti penyusutannya semakin besar. Mekanisme perhitungannya sama dengan satuan jam kerja. Kenapa? Karena tadi berdasarkan jam kerja 2.880 dengan tarif 2.500 per jam. Sedangkan untuk satuan ini berdasarkan produk yang dihasilkan. Contohnya bagaimana? Contohnya tarif penyusutan sama dengan harga perolehan dibagi dengan total produksi selama masa ekonomis. Sedangkan untuk menghitung besarnya penyusutan per produksi adalah penyusutan sama dengan jumlah produksi dikalikan dengan tarif penyusutan. Jumlah produksinya berapa? Jumlah produksinya kita lihat pada contoh berikut ini ya. Perusahaan membeli printer dengan harga 2.400.000. Umur ekonomisnya selama 4 tahun. Perkiraan ini dapat menghasilkan 30.000 lembar. Jadi ini sebagai gambaran untuk printer tersebut. Maka tarif penyusutannya adalah harga printernya berapa? 2.400.000. Yang akan dihasilkan berapa lembar? Dihasilkan sebesar 30.000 lembar. Dari 30.000 lembar ini ya,
tahun pertama pemakaiannya hasil keprintnya 9.000 lembar, tahun kedua 8.000 lembar, tahun ketiga 7.000 lembar, sedangkan tahun keempat sebesar 6.000 lembar. Jadi tarif penyusutannya 2.400.000 dibagi dengan 30.000 sama dengan 80 rupiah. Tarifnya 80 rupiah. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya untuk tahun pertama dapat berproduksi sebanyak 9.000 lembar. 9.000 lembar dikalikan dengan 80 rupiah ketemunya 720.000. Sedangkan tahun kedua produk yang dihasilkan ataupun hasil print out-nya sebesar 8.000 dikalikan tarifnya 80.000 sama dengan 640.000. Sedangkan tahun ketiga dapat berproduksi sebanyak 7.000. Tarifnya berapa? Tarifnya 80 rupiah. 7.000 dikalikan 80 rupiah sama dengan 5.600.000. Tahun keempat bagaimana? Tahun keempat dapat berproduksi sebanyak 6.000 lembar. Nah, untuk penyusutannya bagaimana? 6.000 lembar dikalikan dengan 80 rupiah ketemunya 480.000. Tabelnya bagaimana? Tabelnya untuk tahun pertama nilai bukunya atau harga perolehannya 2.400.000. Penyusutannya berapa? Penyusutannya 720.000. Jadi selisih antara nilai buku pada saat proses penyusunan ini akan mempengaruhi sekali. Selanjutnya harga perolehannya sama, nilai bukunya berapa? Nilai bukunya 1.600.000 dikurangi dengan 640, maka nilai sisanya sama dengan 1.040.000. Untuk tahun ketiga bagaimana? Tahun ketiga nilai bukunya berapa? Nilai bukunya 1.040.000. Di penyusutannya berapa? Tarifnya 80 rupiah. Jadi produksinya berapa? Itu yang diperhitungkan. Penyusutannya sebesar 560. Nilai sisanya menjadi berapa? Nilai sisanya menjadi 480. Untuk tahun terakhir disusutkan sekaligus. Jadi nilai bukunya 480 dikurangi dengan penyusutan sebesar 480, jadi nilai sisanya tinggal 0 atau tidak ada lagi. Nah, setelah kita melakukan perhitungan berdasarkan beberapa model tadi, tentunya untuk membuat laporan keuangan kita membutuhkan jurnal. Jurnalnya bagaimana untuk pembuatan laporan keuangan atau memasukkan ke dalam jurnalnya bagaimana? Jurnal yang harus kita buat biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Jadi biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Besarnya berapa? Besarnya sesuai dengan perhitungan. Nantinya setelah kita selesai membuat jurnal akuntansi tersebut, biaya penyusutan akan masuk ke dalam laporan laba rugi atau neraca, sedangkan akumulasi penyusutan akan masuk ke dalam neraca. Tujuannya apa? Supaya tujuannya tidak tempuh itu yang terjadi. Jadi biaya penyusutan masuk ke laporan laba rugi, akumulasi penyusutan masuk ke dalam neraca. Oke, insya Allah itu yang dapat saya sampaikan materi pada
belajar akuntansi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.